Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Hamdi Reza. Pada video kali ini saya akan mencoba sharing informasi ataupun video tutorial terkait penggunaan software ArcGIS Pro. Nah, ini adalah part ketiga ya teman-teman, dimana part pertamanya saya menggambarkan gambar terlebih dahulu titik-titik-titik atau poin-poin-poin menjadi Excel. Nah, sebaliknya di part kedua saya menampilkan data mulai dari Excel. Berarti dari datanya dalam bentuk tabel Excel, kemudian Excel dirubah ke tabel, baru ditampilkan ke gambar. Nah, pada pada part ketiga kali ini, saya akan mencoba melanjutkan video dari part pertama dan kedua. Di mana pada part ketiga ini saya akan mencoba menggambarkan yang sebelumnya mungkin kita membuatkan gambar garis-garisnya atau line-line, misalkan dipakai untuk penghantar jaringannya atau TM yang teman-teman. Oke, di video ini saya akan mencoba melanjutkan part ketiganya teman-teman ya. Di sini saya akan tampilkan lagi datanya. Nah, kemudian saya tampilkan lagi ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ingat tampilan dari yang saya buat di part 1 ataupun kedua. Nah, ini adalah datanya teman-teman ya. Ini saya rubah warnanya, saya klik terlebih dahulu gambar titik ini, saya rubah menjadi misalkan ya warna kuning contohnya. Kemudian ukurannya ingin saya perbesar, kurang besar. Nah, ini hanya sebatas contoh ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita ingin membuat penghantarnya. Penghantarnya ini dalam bentuk garis-garis pastinya. Jadi saya membuat ini, kemudian ingin kita rekap panjangnya berapa. Nah, ini caranya adalah terlebih dahulu kita buka di bagian katalog. Ini saya close terlebih dahulu teman-teman ya. Ada fitur-fitur yang lain, atribut, lokal atau pencarian ya. Di sini saya close. Atribut saya close. Nah, kita buka terlebih dahulu di katalognya. Kalau teman-teman tampilan katalog yang tidak ada, silahkan klik di bagian view, kemudian katalog panel. Kemudian di projectnya, di format file GDB, kita klik kanan, klik new, pilih di fitur class. Nah, fitur class ini, pastikan kita memilihnya di line. Kalau ini adalah poin teman-teman. Nah, ini kita rubahnya di line. Nah, line ini kita buat misalkan di sini penghantar. Ini tidak bisa spasi ya teman-teman ya. Tidak bisa, jadi kasih underscore atau garis biasa, titik pun boleh. Penghantar misalkan di sini JTM. Di sini saya copy, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Ini hilangkan aja teman-teman, Z value-nya tidak usah. Kemudian klik next. Nah, di sini saya rubah tambah field baru atau kolom baru. Misalkan di sini nama di sini juga tidak bisa spasi ya teman-teman ya, kasih underscore nama feeder atau mungkin huruf besar aja teman-teman ya. Nama feeder. Nah, kemudian klik ini, biarin aja teks ya, next. Nah, di sini kan WGS 1984. Nah, kita buat di sini di project coordinate system di paling bawah. Kita pilih Word. Kemudian pilih di WGS teman-teman. Kita panjangkan di sini karena tulisannya kepotong ya. Di sini ambilnya di WGS 94 Word Mercator. Ya teman-teman ya. Bisa dipilih di favorit nanti biar ditambahkan di atasnya. Oke, pastikan WGS 1984 Word Mercator. Next. Kemudian di sini tidak usah disetting lagi. Next. Accept, next. Finish terakhir. Oke, ini saya perkecil ya teman-teman ya. Jadi dia proses pembuatan di katalognya nanti muncul di tulisannya line nanti teman-teman. Nah, di sini muncul penghantar JTM. Dia dalam bentuk garis. Kalau tiang tadi dia dalam bentuk poin, sedangkan kalau untuk di penghantar tadi yang kita buat di settingan awal database-nya, yaitu tipenya adalah tipe line. Karena di ArcGIS Pro itu sendiri dia ada beberapa teman-teman, ada poin,
seperti tiang ya, atau titik trafo, ataupun titik SPLU, SPKLU gitu. Nah, kemudian ada line juga. Nah, line ini seperti penghantar JTM. Bisa untuk di SUTM, SKTM, MVTIC, apapun itu dalam bentuk jaringan. Contohnya, kalau di pengaplikasiannya di PLN ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini sudah muncul di penghantar JTM. Ini saya scroll ke atas biar tidak terlalu banyak muncul. Oke. Nah, kemudian untuk membuat garis-garisnya silakan klik di edit. Kemudian klik di create atau buat ya teman-teman ya. Nah, pastikan teman-teman mengkliknya di tipe penghantar atau tipe line yang teman-teman buat tadi. Kemudian pilih garis. Nah, ini ketika teman-teman menghadapkan ke sini biar dia muncul otomatis, pastikan snappingnya di posisi on. Karena kalau dia tidak di situ, contoh di sini, dia tidak akan mengunci di titiknya. Jadi teman-teman silahkan kunci ya. Oke. Nah, sini otomatis dia. Oke, tinggal teman-teman arahkan ke tiang-tiangnya. Misalkan ini adalah rencana JTM misalkan. Jadi yang sebelumnya tiang TM, ini adalah penarikan tiang JTM. Nah, teman-teman tinggal klik-klik ini aja. Ini contohnya tidak banyak teman-teman ya. Contoh ini adalah konsep dasarnya saja. Jadi teman-teman bisa mengembangkan ide yang sesuai dengan ide kreativitas teman-teman masing-masing. Sesuai dengan kondisi juga, kondisi di lapangan seperti apa. Nah, ini di ujung tiangnya atau di ujung jaringan di double klik. Nah, kemudian untuk mengisi datanya silakan klik di atribut teman-teman. Nah, ini nama feedernya kan masih kosong nih. Panjangnya adalah 783,144. Ini satunya adalah meter teman-teman. Nah, ini nama feedernya misalkan kita buat di sini feeder A. Ini tidak asli ya teman-teman ya. Hanya contoh, kemudian klik apply, kemudian klik OK. Nah, setelah ini selesai, kita bisa klik datanya. Kalau kita kemarin klik daftar tiangnya kan diklik kanan di sini, kemudian disimpan dulu teman-teman ya di sini ya. Simpan dulu. Oke. Kalau kita lihat data kemarin kan di sini di tiang atribut tabel. Hal yang sama dilakukan untuk melihat data yang sudah diisi di hantaran JTM. Klik di hantaran JTM, kemudian klik di atribut tabel. Nah, ini kan kita baru input data baru satu nih. Nah, nanti teman-teman semakin banyak data yang diinputkan, maka akan semakin banyak ya pastinya polyline namanya, polyline. Kalau di sini kan dalam bentuk titik ya, otomatis kan munculnya kan koordinatnya. Nah, kalau dia penghantar atau JTM gitu kan, penghantar JTM, JTR, apapun itu dalam bentuk garis, dia akan menghitung secara otomatis shape length-nya atau panjangnya. Nah, ini dapatnya dari mana? Pada saat kita input tadi di WGS tadi, pada saat di create feature, new feature tadi. Nah, oke, mungkin demikian video yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, yaitu fitur di ArcGIS Pro, yaitu menambahkan garis ya atau penghantar pada misalkan di penampang JTM misalkan ini ya. Ini bukanlah data asli, ini saya hanya melanjutkan data dari part 1, part 2 dan part 3 ini. Dimana part 1-nya adalah dari titik-titik ke Excel atau dari poin-poin ke Excel. Sebaliknya part kedua adalah dari Excel menampilkan dalam bentuk peta atau poin-poin ini. Dan kemudian di part ketiga ini yaitu penggambaran line antar tiang dan sekaligus kita mengukur juga di total di per feedernya. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.